semuanya, Assalamualaikum. Kita pasti pernah melakukan sebuah pembelajaran dengan cara mengamati. Nah, pastinya menyenangkan bukan apabila kita melakukan pengamatannya sendiri. Ada banyak metode dalam sebuah pengamatan. Untuk kali ini, saya ingin membahas mengenai metode observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sedangkan metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan penelitian dengan sistem sistematik terhadap objek yang kita teliti. Metode observasi ini sebagai upaya untuk memperoleh data secara alami. Metode observasi digunakan untuk mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial atau alam yang tumbuh dan berkembang. Kemudian dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, sehingga para observator mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Kelebihan dan kekurangan metode observasi. Kelebihan metode observasi yaitu yang pertama, tidak bergantung pada self-report. Yang kedua, bisa mengamati beberapa gejala. Yang ketiga, para peneliti banyak menggunakan metode ini dalam memperoleh informasi kegiatan penting. Sedangkan kekurangannya adalah cara pandang dan kesan setiap orang terhadap objek yang sama belum tentu sama. Akibatnya, hasil penelitian memungkinkan tidak akan sama setiap orang. Yang kedua, kemampuan setiap orang dalam menyimpan sesuatu yang akurat ada batasannya. Hal ini bisa mengakibatkan informasi yang akan kita laporkan menjadi tidak lengkap. Pada dasarnya, metode observasi mempunyai 4 macam metode dalam penelitian. Yang pertama yaitu observasi partisipatoris. Metode observasi partisipatoris ini adalah metode di mana si peneliti menempatkan dirinya sebagai partisipan. Jadi, peneliti memang benar-benar merasakan langsung apa yang terjadi. Namun, perlu dicatat bahwasannya sebagai partisipan harus bisa memposisikan dirinya. Peneliti harus tetap menjaga jarak untuk tetap mempertahankan komponen objektivitas. Contohnya, seperti seorang pelatih basket yang akan meneliti karakter murid-muridnya. Jadi pelatih tersebut terlibat langsung saat murid-muridnya berlatih bermain basket. Observasi partisipatoris ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihannya adalah yang menjadi objek penelitian tidak akan merasa kalau dirinya sedang diteliti, karena memang peneliti langsung terlibat di dalam kegiatan yang dilakukannya. Dan untuk kekurangannya adalah peneliti harus melakukan 2 kegiatan sekaligus sehingga bisa mengurangi tingkat ketelitian. Juga, dalam observasi partisipatoris ini tidak bisa langsung melakukan pencatatan ketika observasi berlangsung. Yang kedua yaitu observasi non-partisipatoris. Metode observasi non-partisipatoris ini adalah metode di mana si peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam penelitiannya. Bisa dibilang dia hanya menjadi penonton saja. Contohnya seperti seorang mahasiswa yang melakukan penelitian pada seorang penjual sayur. Siswa tersebut tidak perlu ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan si pedagang sayur. Ia hanya perlu memantau dan mengamati saja. Bagaimana ia menawarkan dagangannya, bagaimana proses hingga terjadinya jual beli, dan sebagainya. Observasi non-partisipatoris memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihannya adalah peneliti bisa lebih fokus dalam mencatat karena tidak melakukan 2 kegiatan sekaligus, sehingga catatan bisa tersusun dengan lengkap dan sempurna. Sedangkan kekurangannya adalah si pedagang sayur tidak akan melakukan aktivitasnya secara alami, karena ia telah mengetahui terlebih dahulu bahwa ia sedang diteliti. Yang ketiga yaitu observasi sistematik. Metode observasi sistematik adalah penelitian yang memerlukan perencanaan serta persiapan terlebih dahulu. Konsep metode observasi sistematik ini mempunyai pedoman, yaitu tujuan observasi, lokasi, waktu, subjek yang akan diteliti, serta pernyataan yang memuat perumusan masalah kegiatan yang akan diteliti. Menggunakan metode ini sangat membantu kita dalam meneliti, karena semua sudah direncanakan terlebih dahulu. Hal itu mempersingkat waktu kita ketika sedang melakukan penelitian. Untuk kekurangan pada metode ini,
kita harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Yang keempat yaitu observasi non-sistematik. Untuk metode non-sistematik ini juga melakukan perencanaan dan persiapan. Yang membedakannya dengan sistematik adalah terletak pada materinya. Pada metode observasi sistematik, mungkin penelitinya hanya tinggal memberi centang apabila sesuai. Sedangkan pada metode observasi non-sistematik ini, peneliti akan mencatat apapun yang dianggap penting dan tidak ada batasannya. Kelebihan dari metode ini adalah si peneliti lebih luas dalam menilai, karena materinya tidak dikategorikan. Untuk kekurangan dari metode ini adalah si peneliti memerlukan waktu yang lama untuk menganalisis di tempat apa yang perlu dicatat. Sekian pembahasan mengenai metode observasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanya di kolom komentar ya. Terima kasih dan assalamualaikum.